Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah sekalian, para bapak ibu rahimakumullah, kita kembali lagi berjumpa dalam kajian rutin ya, yaitu mengkaji fikih dari kitab Matan Abi Suja dan Bulughul Maram. Masuk ke pembahasan berikutnya tentang siwak. Ya, faslun, suatu fasal. Ya, wasiwaku dan siwak masih ada ininya, kertasnya, kitab yang sudah dibagikan. Dan siwak itu mustahabun, dianjurkan. Fi kulli halin, pada setiap kondisi, illa ba'da zawali, ya, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lishaimi, bagi yang saum. Wa huwa fi salasati mawadi'a, dan dia pada 3 tempat, ya, atau dalam 3 kondisi ya. Asyaddu istihbaban, ya, asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan. 3 kondisi ini, pertama, inda taghayyuril fami, ya, ketika berubahnya mulut, terjadi perubahan mulut ya, min azmin. Ya, azmin ini maknanya bisa diam dalam waktu panjang ya, tidak berbicara. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari tidur. Wa indal qiyami ila shalah, dan ketika berdiri hendak melaksanakan sholat. Ya, pembahasan tentang siwak ini di kitab Bulughul Maram, yaitu menyatu dengan wudu. Ya, jadi hadisnya itu ada di dalam bab wudu ya, karena memang dia ibaratnya satu paket ya dengan wudu ya, karena hadisnya itu ya, hadis berkaitan dengan siwak itu pada waktu wudu ya. Kita bacakan hadisnya. Babul wudu ya, sebetulnya ada pembahasan dulu sebelumnya, karena kita terakhir sebelumnya itu membahas tentang jana ya, wadah air. Sebelumnya ada pembahasan tentang menghilangkan najis. Jadi urutannya memang tidak sesuai ya antara Matan Abu Suja dan Bulughul Maram. Ya, jadi kita bahas hadis siwaknya terlebih dahulu ya, untuk menyesuaikan dengan pembahasan di Matan Abu Suja. Jadi hadis pertama yang disebutkan dalam babul wudu itu tentang siwak di Bulughul Maram. Ya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa beliau bersabda, laula an asyukka, kalaulah aku tidak memberatkan,
ya ala ummati, kepada umatku, ya la amartuhum bisiwaki, niscaya aku akan perintahkan mereka dengan siwak, ma'a kulli wudu'in, bersama ya setiap kali wudu. Nah, di sini kan kaitannya jelas ya, berkaitan dengan wudu. Akhrajahu Malik, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, wa Ahmad, wa Nasai dan Nasai, wa Sahih Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, wa dzakarahul Bukhari ta'liqan, dan Imam Bukhari menyebutkannya secara ta'liq. Ya, jadi mu'alaq itu yang tidak disebutkan sanad ya. Jadi Imam Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah gitu. Itu namanya ta'liq mu'alaq. Nah, yang mu'alaq itu kan tentu perlu diteliti ya sanadnya apakah sahih apa tidaknya. Jadi kalau yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq itu belum tentu sahih. Ya, belum tentu sahih kalau yang disebutkan secara ta'liq. Tapi kalau yang disebutkan dengan sanadnya, ya itu semua sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari ya. Makanya disebut Sahih Bukhari, sudah teruji kesahihannya. Hanya kan sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis itu biasa beliau itu membuat judul terlebih dahulu ya, judul. Nah, di judul itu kadang mengutip juga gitu. Dalam judul itu mengutip juga beliau. Bisa itu mengutip langsung perkataan Rasul tanpa menyebutkan sanadnya, ya, atau mengutip perkataan para sahabat, tabi'in di dalam judulnya itu. Ya, itu disebutnya secara ta'liq. Artinya tidak disebutkan sanadnya. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan kalaulah aku tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka dengan siwak pada setiap kali wudu. Dalam hadis lain ada redaksi ya inda kulli sholat, untuk setiap sholat. Di dalam redaksi lain berarti paling tidak untuk sholat 5 waktu ya, setiap bersamaan dengan wudu, atau bisa juga sebelum wudunya atau juga setelah wudu, karena di situ tidak disebut apakah sebelum, setelah. Yang penting kan disebutkan bersamaan dengan wudu ya, ketika melakukan wudu ya, sambil bersiwak. Ya, jadi kalau sholat wajib ya berarti 5 kali. Ya, cuma di sini beliau mengatakan kalau tidak memberatkan, aku perintahkan. Maksudnya apa? Ya, karena khawatir memberatkan gitu ya. Kalaulah gitu. Kalau tidak memberatkan, aku perintahkan. Berarti hukumnya gimana? Tidak ya. Jadi maksudnya kalau tidak memberatkan ya aku akan memerintahkan dengan perintah wajib gitu, dengan perintah wajib ya, sehingga tidak wajib hukumnya ya, menjadi sunnah ya, karena memang perintah itu secara asal menunjukkan hukum apa? Wajib ya. Di dalam kaidah usul fikih apa? Al aslu fil amri lil wujubi ya, asal dalam perintah itu menunjukkan wajib ya, karena memang perintah Allah dan Rasulnya itu ya secara asal harus dilaksanakan, karena kan kita sudah berkomitmen menyatakan diri ya siap untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya secara asal ketika Allah merintahkan ya harus dilaksanakan ya kan, secara asal. Dan juga banyak ya dalam ayat hadis yang memberikan ancaman ya kepada orang yang tidak menjalankan perintah Allah secara asal ya. Nah,
tetapi terkadang ada yang memalingkan dari hukum wajib itu, ya perintah itu kepada sunnah. Makanya kan kaidahnya apa? Al aslu fil amri lil wujubi ya illa madalla dalilu ala khilafihi. Ya, asal dalam perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya. Ya. Itu sehingga hukum dari bersiwak ini adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Apa makna siwak? Atau sebelum ke makna siwak, Rasulullah di sini kenapa mengatakan kalau tidak memberatkan? Nah, ini menjadi prinsip sebenarnya yang bisa kita pahami ya dalam syariat itu. Ya, adalah prinsip memudahkan dalam syariat itu. Jadi tidak ada yang sulit. Makanya setiap kali ada yang sulit, Allah memberi kemudahan. Ya, dan ini menjadi salah satu kaidah besar ya, kaidah fikih yang besar ya. Qawaid kubra ya, ada 5 kan kaidah fikih yang besar itu. Ya, nanti bisa dipelajari ya tentang kaidah-kaidah fikih itu. Ada 5 kaidah besar ya fikih. Ya, yaitu apa saja? Ya, al-umuru bimaqasidiha, ya al-masyaqqatu tajribu taysir, ya al-yakin la yuzalu bisyak, ya apa lagi? Ya, ada 5 ya, intinya ada 5 kaidah fikih yang besar ya. Nah, salah satunya adalah al-masyaqqatu tajribu taysir ya. Setiap kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Ya. Nah, termasuk juga apa? Al-adatu muhakamatun ya. Ya, jadi setiap kali ada kesulitan ya pasti Allah akan memberi kemudahan. Jadi tidak ada yang sulit dalam agama ini. Ya, begitu juga dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Ya, ma ja'alallahu misalnya fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini suatu kesulitan. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Banyak. Ya, bahkan di dalam hadis pun Rasul mengatakan inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Walan yusyadudin illa ghalaba. Orang yang mempersulit diri ya dalam agama ya maka itu akan mengalahkan dirinya sendiri. Ya, makanya dilarang untuk tasyadud. Keras. Ya atau ekstrim. Ya, atau juga gulu, dilarang untuk gulu, berlebih-lebihan. La taghlu fi dinikum. Ya, janganlah kalian gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Jadi agama ini prinsipnya mudah. Jadi kalau agama ini kemudian terasa sulit, begitu ya, ini belum benar berarti berislamnya itu. Ya, Islam ini mudah, akidahnya mudah sekali dipahami, mudah diterima, ibadahnya juga mudah untuk diamalkan. Ya, orang masuk Islam hanya cukup mengucapkan syahadat saja. Sudah cukup, tidak perlu kemudian ditambah harus ini, harus itu, segala macam. Nah, kadang orang itu membuat ya hal-hal yang baru, ya tambahan-tambahan yang tidak ada di dalam agama, ya sehingga kemudian menjadi berat. Ya, bahkan dengan adanya keluasan dalam ilmu fikih, ya berbeda dalam memahaminya,
ya ada ragam-ragam ya, itu adalah merupakan bentuk kemudahan di dalam Islam ini. Ya, makanya juga kita tidak boleh terlalu mempersulit ya, memperketat ya. Tidak bisa misalnya hal-hal yang sunnah yang merupakan keutamaan ya kita memaksakan kepada orang lain ya, atau yang sebetulnya hal-hal yang khilafiyah gitu ya kita anggap sebagai sesuatu yang qat'i, harus begini, padahal para ulama misalnya berbeda pendapat. Ya, kalau sikap-sikap seperti itu dilakukan keras ya, ekstrim ya, itu jadi kesannya Islam ini jadi sulit. Ya, kesannya Islam ini jadi sulit. Jadi itu hikmah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengatakan kalaulah aku tidak memberatkan ya, berarti menunjukkan bahwa Islam ini tidak memberatkan. Makanya kenapa ada yang sunnah? Nah, sunnah ini kan agar tidak memberatkan kepada orang. Siapa yang ingin mencapai derajat yang lebih tinggi, pahala yang lebih banyak, ya kedudukan yang tinggi nanti di surga, ya maka lakukanlah hal-hal yang sunnah. Tapi dalam pengamalan sunnah ini kan tidak semua orang sama, Pak. Ya, tidak boleh kita memaksakan kepada orang lain. Ya. Begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan siwak? Nah, ini seringkali salah paham ya. Jadi kalau kita baca dalam penjelasan para ulama ya, syarah tentang makna siwak ini ya, maksud dari siwak itu adalah membersihkan gigi ya dengan alat apapun ya, yang memang lebih utamanya dengan kayu ya, disebutnya udu arok ya, kayu arok ya, yang kita kenal sebagai kayu siwak ya. Nah, pertanyaannya apakah bersiwak itu harus dengan kayu siwak itu? Tidak. Termasuk dengan sikat gigi, dengan odol, ya itu juga siwak. Karena para ulama menjelaskan membersihkan gigi ini dengan alat apapun yang keras, ya bukan yang keras, yang kasar gitu ya, maksudnya yang bisa membersihkan kotoran yang ada di gigi. Ya, yang untuk membersihkan kotoran yang ada di gigi, apapun itu. Ya, dengan kain misalnya ya. Ya, bahkan kan di dalam mazhab Syafi'i ada yang pembahasan tentang boleh tidak bersiwak dengan tangan. Apakah sudah termasuk siwak ataukah tidak? Itu sampai ada pembahasannya seperti itu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Ya, maksudnya bukan boleh tidak, maksudnya sudah tercapai belum bersiwak ya kalau dengan tangan. Ya, kalau dengan tangan memang belum tidak akan sempurna kan membersihkannya, karena tidak kasar ya, tidak keras ya, tidak memadai untuk membersihkan kotoran yang ada di gigi. Begitu ya. Nah, cuman memang lebih bagusnya ya dengan kayu itu ya, tapi bukan syarat. Bukan, karena kan ini siwak ini sesuatu ibadah yang dipahami maknanya. Dipahami kan maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk membersihkan gigi. Ketika gigi itu tercapai bersihnya, berarti tercapailah tujuan dari siwak. Jadi bukan hal yang ta'abudi gitu. Ya, bukan hal yang ibadah mahdoh yang tidak dipahami. Ya, tapi dipahami maksudnya, mafhumul makna ya, begitu. Ya, dan juga tentu ketika kita membersihkan ya, adabnya itu kan
yang namanya orang senang bersih-bersih ya tidak di hadapan orang misalnya ya. Begitu kita membersihkan. Ketika setelah digosok itu kan ya istilahnya kelihatan rapi lah dalam membersihkannya itu. Jangan sampai dipahami ya siwak selalu dibawa gitu ya kemana-mana, lalu misalnya pas sholat ya di hadapan orang gitu bersiwak. Ya kan tidak harus seperti itu gitu. Karena ketika itu sedang membersihkan gigi gitu, bagaimana agar terlihat indah? Ya jangan di hadapan orang. Jika terlihat gitu kan oleh orang gitu. Tidak harus seperti itu juga kan, tidak ada keterangannya harus seperti itu. Ya, justru ketika wudhu tadi itu, yang namanya wudhu kan di tempat wudhu atau di kamar mandi gitu kan, bersiwak. Ya ini mau pas mau takbir, pas mau sholat, siwak dulu gitu. Itu kan tidak ini ya, tidak indah lah gitu ya kelihatannya. Ya jadi kita harus memperhatikan adab-adab ya dalam masalah siwak ini. Dan juga kan siwak itu misalnya pakai kayu itu kan ada wadahnya, disimpan gitu ya di tempatnya gitu ya. Tidak di mana saja. Ya. Gitu. Jadi adab-adab. Jadi harus betul-betul kita juga memperhatikan tentang masa kebersihan ini. Kebersihan, keindahan gitu kan. Karena Islam mengajarkan seperti itu. Ya, nah, selain ketika berwudu ya siwak juga karena memang hadisnya ada yang lain ya. Tidak hanya terkait dengan wudu ya, ada juga yang disebut secara mutlak. Ya, dalam hadis lain misalnya disebut siwak itu matharatun lil fami, membersihkan mulut. Wa mardatun ya lirabbi ya, diridhai oleh Allah. Jadi disebutkan secara mutlak, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Artinya berarti kapanpun ya dianjurkan untuk bersiwak itu. Selain memang dalam terutama ketika mau sholat. Makanya di sini disebut ada 3 kondisi yang sangat dianjurkan. Ya, yaitu ketika berubahnya mulut ya. Nah, karena memang tadi tujuan dari siwak itu membersihkan mulut. Ya, artinya sangat dianjurkan ketika mulut itu sudah beraktivitas. Ya, atau adanya kotoran-kotoran, baik itu setelah makan. Ya, lama diam juga kan mengakibatkan bisa jadi ada kotoran yang menumpuk gitu ya di gigi itu. Ya, kemudian setelah bangun tidur, dalam tidur kan tentu ya akan menempel ya di dalam gigi kita itu kotoran-kotoran. Ya, dan ketika berdiri untuk sholat. Ya, jadi itu makna dari siwak. Bahkan Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan ya. Bukan hanya menganjurkan, tapi Rasul sendiri mencontohkan ya, sangat menjaga kebersihan beliau itu. Ya, bahkan ketika dalam menjelang ajal beliau ya, ketika sakarat itu kan beliau meminta siwak untuk membersihkan gigi beliau itu. Ketika menjelang ajal beliau itu. Ya, di pangkuan Aisyah itu ya. Kemudian juga bahkan sebelum beliau masuk pulang ke rumah kan gitu, itu bersiwak. Jadi Rasul sudah mencontohkan bagaimana selalu menjaga ya kebersihan diri ya agar terlihat bersih, baik baik itu ketika menghadap Allah ya dalam sholat dan yang lainnya, ataupun ketika berhadapan dengan manusia. Ya, ketika berhadapan dengan manusia. Makanya kan ada hadis, siapa yang makan bawang jangan mendekati tempat sholat kami. Ya, artinya akan mengganggu orang lain dengan baunya.
Bahkan bukan hanya manusia yang terganggu, malaikat pun terganggu. Ya, dengan aroma yang tidak sedap itu ya, sehingga nah itu kaitannya berarti dengan siwak itu ya. Boleh, bukan berarti tidak boleh, silakan makan bawang. Tapi setelah itu bersihkan gitu mulut kita itu, karena larangan di situ dipahami alasannya. Karena mengganggu dengan aromanya, begitu kan? Ya. Makanya kan ke masjid dengan membawa pakaian yang bersih, yang bagus. Khudzu zinatakum kan inda kulli masjid. Ya, perhiasan kalian bawa, maksudnya pakaian kalian ya termasuk dengan kebersihannya, kerafihannya. Ya, ini Islami begini, indah, mengajarkan keindahan. Ya. Begitu. Nah, kemudian kita loncat dulu ini sebelum ke wudu. Ini pembahasan tentang istinja. Ya, karena di dalam Bulughul Maramnya itu membahas tentang hal-hal yang najis. Ya, ini juga kaitannya istinja ini juga untuk kebersihan juga ya. Wal istinja dan istinja wajibun minal bauli dari kencing, wal ghaiti dan buang air besar. Ya, wal afdal an yastanjiya bil ahjari, dan yang lebih utama ya beristinja dengan batu, summa yutbi'uha bil ma'i, kemudian mengikutinya dengan air. Wa yajuzu an yaktasira 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin. Boleh membatasi terhadap air ya, atau dengan 3 batu. Summa yunki bihinna al mahalla, yang membersihkan dengan 3 batu itu tempat, maksudnya tempat yang terkena kotoran ya, terkena najis itu. Fa idza arada al-iqtisara ala ahadihima fal mau afdal. Ya, apabila ingin mencukupkan ya dengan salah satunya, artinya apakah mau pakai air atau mau pakai batu, fal mau afdal, maka air lebih utama. Ya, jadi tentu air ya lebih utama, karena memang alat utama bersuci itu adalah air. Dan Allah sudah nyatakan sendiri dalam Al-Quran, wa anzala minas sama'i ma'an tahura, atau liyutahhirakum. Kami telah menurunkan air ya untuk mensucikan, mensucikan kalian, sehingga dengan air inilah ya bisa digunakan untuk bersuci, baik itu bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Ya. Nah, di antara bentuk bersuci dari najis ya adalah istinja, yaitu yang dilakukan setelah buang air kecil dan buang air besar. Jadi air itu yang utama. Ya, atau bisa juga ya menggabungkan ya dengan air sekaligus dengan batu. Dia kalau di zaman Rasul memang itu sebagai alternatif ya, karena memang kan di padang pasir ya, hidup di padang pasir yang banyak batu gitu kan. Di sana ya bisa digunakan. Ya, terutama ketika sulit ya, tidak ada air. Ya, maka dengan batu. Tapi kan istinja ini adalah ya termasuk ibadah juga ya, cuman ibadah yang dipahami maknanya, maksud dan tujuannya dipahami, yaitu untuk membersihkan najis itu. Nah, karena ini bisa dipahami tujuannya untuk membersihkan, ya berarti kan alat apapun yang bisa membersihkan itu bisa digunakan. Ya, jadi dalam memahami ibadah, dalam memahami syariat itu kita harus memahami ya, ada yang
maknanya dipahami, mafhumul makna ya, atau maqulul makna ya, ada yang ghair maqulil makna ya, yang tidak dipahami maknanya. Ya, nah kalau yang tidak dipahami maknanya kita tidak bisa ya mengganti dengan yang lain, jadi harus seperti yang disebutkan di dalam nas ya. Tapi kalau dipahami maknanya, tujuannya bisa dipahami ya, maka sarana apapun untuk bisa mencapai tujuan itu dibolehkan. Ya, seperti istinja ini ya. Dalam hadis kan disebutkan hanya air ya, batu. Nah, kemudian di zaman sekarang misalnya ada dengan tisu gitu kan. Zaman Nabi kan belum ada tisu. Apakah kemudian boleh? Ya boleh, karena ini adalah perbuatan yang dipahami maksudnya, yaitu untuk menghilangkan kotoran. Maka alat apapun yang bisa menghilangkan kotoran ya maka boleh digunakan. Begitu ya. Ya, nah cuman kalau misalnya menggunakan batu ya tentu tidak sebersih dengan menggunakan air. Ya, kalaupun ada misalnya dalam kondisi darurat tidak ada air ya, hanya dengan batu, ya tentu tidak akan sempurna kan, masih ada ya sisa-sisa ya apa namanya yang mungkin tidak bisa dihilangkan. Ya, ada bekas-bekasnya ya, walaupun sedikit begitu. Ya, ketika ada bekas-bekas sedikit itu ditolerir ya di dalam agama. Makanya lebih baik dengan air, karena air itu bisa sempurna. Istinjanya itu bisa sempurna. Ya, nah kemudian di sini disebutkan adab-adabnya, wa yajtanibu istiqbalal qiblah wa istidbaruha fi shahra. Dan hendaklah menjauhi menghadap kiblat dan membelakanginya ya di shahra. Shahra ini maksudnya di tempat terbuka, tidak dengan bangunan, tidak di dalam bangunan ya. Ya, ini kan nanti ada hadis-hadisnya ya yang berkaitan dengan masalah istinja ini. Tapi disebutkan ini terakhir kayaknya agak jauh hadis-hadisnya itu. Ya, cuman di sini ada perbedaan pendapat nanti ya para ulama tentang hukum menghadap kiblat ya dalam di dalam kamar mandi ya, ketika buang hajat itu ya boleh atau tidak. Cuma ada yang mengharamkan secara mutlak ya, tidak boleh, baik itu di ruang atau di tempat terbuka. Kalau dulu kan tempat terbuka itu artinya di padang pasir yang buang air itu hanya dihalangi dengan kain gitu. Jadi biasanya ada tongkat ya, bawa tongkat, tancapkan, lu pakai kain, dihalangi begitu saja. Jadi tidak ada bangunan secara khusus ya, jadi dibuat ya secara mendadak. Nah, itu namanya sohro ya. Nah, jadi ada ulama yang secara mutlak tidak boleh, karena kan ada hadisnya ya, la tastakbirul qiblah ya, wala tastadbiruha bi ghaitin aw baulin walakin syariku aw gharribu. Begitu ya. Ini kaitannya nanti di hadis-hadis tentang buang hajat. Ya, ada hadis-hadis yang berkaitan tentang itu, cukup banyak ya hadis-hadisnya. Ya, jadi jangan
Makanya seperti sahabat yang bernama Abu Ayyub ya Al-Ansori itu, beliau keras ketika menemukan ada bangunan tempat buang air menghadap kiblat itu, beliau menegurnya, ya, mengkritiknya, kenapa gitu ya, dibangun seperti ini. Itu berarti beliau ya adalah salah seorang sahabat yang berpendapat haram secara mutlak, tidak boleh secara mutlak gitu ya. Nah, ada juga di antara para ulama yang tidak bolehnya itu ketika di tempat terbuka saja. Ya, kalau di dalam ruangan ya itu tidak mengapa. Jadi ada dua pendapat ya, tinggal kita ya bisa memilih ya untuk kehati-hatian gitu ya di dalam bangunan pun ya, dia usahakan tidak ya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya di tempat kamar mandi yang dibuat ya. Sekarang udah hampir tidak ada orang buang air di tempat terbuka gitu kan. Ya. Karena memang selain itu kan ada adabnya kita harus menghindar dari pandangan orang kan. Ya itu ada, sehingga kalau zaman sekarang ya mudah membuat bangunan ya itu sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ketika buang air itu kan harus menghindari pandangan manusia. Ya. Nah, karena sekarang kondisinya ya peradabannya sudah maju ya, maka itu lebih ya bisa mengikuti aturan-aturan dalam syariat. Ya. Kemudian wajtanibul baul wal ghaid fil ma'ir raqid, menghindari kencing dan buang air besar di air yang tergenang, air yang diam ya, karena bisa merusak air itu. Ataupun kalau kemudian tidak menjadikan air itu najis, ya paling tidak kan jadi jijik gitu kan orang itu. Ketika misalnya airnya banyak, ya. Wa tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah, ya, di bawah pohon yang berbuah. Baik itu bisa memadaratkan ya kepada pohonnya tersebut ya, ataupun mengganggu kepada orang ya. Ya karena kan bisa jadi orang itu akan ke pohon itu ya, ada orang yang ke pohon itu untuk mengambil buah atau apa gitu ya, itu mengganggu. Wafitorik, di jalan, wazili ya, dan di tempat bernaung. Jadi ada tempat bernaung, berteduh ya, orang misalnya istirahat di situ ya. Kalau di jalan kan ada halte-halte gitu ya, untuk tempat menunggu. Nah, tidak boleh buang air di situ. Ya, jadi sangat rinci dalam Islam ini ya adab-adabnya, karena memang di tempat berteduh ya itu kan pasti akan ada orang di situ. Ya, sehingga mengganggu kenyamanan orang lain. Wasuqubi, dan di lubang-lubang binatang. Nah, bahkan bukan hanya menghindari ya mengganggu orang, bahkan mengganggu hewan pun harus dihindari. Inilah indahnya Islam. Islam ini sampai hal seperti ini diajarkan. Jadi ada lubang-lubang hewan ya, lubang ular, lubang apa, tidak boleh buang air di situ. Kenapa? Karena akan mengganggu binatang itu yang ada di dalamnya. Wala yatakalam 'alal bauli wal ghaid, tidak berbicara ketika buang air. Memang ada nanti hadisnya larangannya. Walaupun larangannya makruh saja ya, tidak haram. Sehingga nanti kalau darurat boleh. Ya, misalnya ada orang nanya penting gitu ya, kita lagi di kamar mandi ya jawab. Begitu ya.
Dia tidak menyengaja untuk berbicara, ngobrol. Ya. Tidak menyengaja. Wala yastakbiru syamsa wal qamara wala yastadbiruha, jangan menghadap matahari dan bulan dan jangan membelakanginya. Nah, cuman untuk yang terakhir ini tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Ya, sehingga para ulama ya mengomentari juga. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri mengomentari untuk yang terakhir ini tidak ada asal, tidak ada dalil, ya, sehingga tidak perlu diamalkan. Ya, nah dalam hadis-hadisnya di Bulughul Maram itu di bab adab qada'il hajah. Ya, kita ringkas saja ya intisarinya. Sebetulnya masih berkaitan dengan yang tadi dibahas poin-poinnya. Ya, misalnya yang pertama ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala wa da'a khatamahu. Apabila masuk ke kamar mandi beliau meletakkan cincinnya. Ya, tapi hadis ini terdapat ilat ya, kecacatan di dalamnya. Tapi sebetulnya maknanya benar karena memang ada ayat juga ya yang menyebutkan untuk mensucikan, mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim syairallah zalika min taqwal qulub. Kenapa Rasul meletakkan cincinnya ketika akan masuk ke tempat buang air? Karena di situ tertulis nama Allah tadi. Ya, jadi jangan dibawa ke kamar mandi, itu sebagai adab. Ya, untuk mengagungkan syiar, yu'azzim syairul. Jadi bentuk ketakwaan itu mengagungkan syiar Allah. Termasuk nama Allah itu. Ya. Lalu berdoa sebelum masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allah sudah pada hafal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, kemudian karena Rasulullah SAW yadkhulu hala, masuk ke tempat buang air, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi. Ya, aku membawakan dan seorang anak muda seperti saya, ya ada 2 orang. Idawatan min ma, satu bejana ya dari air, wa anaja dan 1 tongkat panjang, fayastanji bilma. Lalu beliau bersuci dengan air. Nah, itu tadi kenapa bawa tongkat? Karena tadi untuk membuat penghalang hijab. Ya, dikaitkan diikatkan kain ke tongkat tersebut. Ya. Kemudian ya, Nil Mughirah bin Syu'bah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hudil idawah, ambillah bejana. Ya, fantalaqa, lalu beliau pergi hatta tawaru anni, hingga beliau berlindung dariku, faqada hajatahu, lalu beliau buang hajat. Nah itu, jadi menghindar dari orang. Ya, makanya sekarang ya dengan dibangun bangunan khusus untuk buang air. Begitu. Itu sudah sesuai dengan syariat, Pak. Ya, kalau di zaman beliau kenapa belum ada ya? Memang pada zaman itu masih sulit ya untuk membuat bangunan seperti sekarang ya. Kemudian juga, nah ini yang tadi ya kaitannya, tidak boleh buang air di jalan manusia, tempat berteduh. Ini ada hadisnya. Ittaqul la'anin, takutlah kepada para pelaknat atau yang menyebabkan laknat, yaitu orang yang buang air di jalan atau di tempat berteduh. Nah, itu orang-orang yang dilaknat. Karena kan ketika orang itu misalnya mencium aroma yang bau, ya, itu kan akan melaknat, mencela. Siapa nih yang kencing di sini kan gitu. Itu kan akan dicela. Setiap orang nanti yang ada, itu orang yang buang airnya akan terus dicela seperti itu. Ada misalnya di Indonesia masih banyak Pak yang seperti itu, ya. Karena kan di stasiun gitu ya, di pasar itu masih ada saja, jalan-jalan gitu ya. Nah ini Islam itu seperti itu mengajarkannya.
Ya, makanya setiap orang harus berusaha ya untuk melakukan itu, termasuk orang yang misalnya punya jabatan, punya wewenang ya, dan dia harus melakukan itu. Dia bertanggung jawab terhadap pasar ya, harus pasar itu bersih gitu. Tidak ada orang yang buang air di mana saja. Yang ngurus stasiun. Ya, makanya para pejabat itu harus ngaji, harus belajar ini dulu biar tahu. Begitu. Biar bisa diamalkan, karena kan ajaran Islam itu bukan hanya untuk dikaji saja, tapi untuk diamalkan. Ya. Makanya para pejabat, para pemimpin harus ngaji. Ya, agar dia bisa menjalankan ya syariat itu dalam kehidupan. Karena kan banyak urusan-urusan umum itu kan diatur oleh mereka, para pemimpin. Kalau rakyat biasa kan nggak bisa. Ya, nggak bisa menjalankannya kan, mengeksekusinya untuk tempat-tempat umum. Kalau untuk tempat pribadi ya itu bisa masing-masing. Tapi untuk tempat umum ini siapa yang mengaturnya? Itu para pejabat itu. Ya, dalam hadis lain sama ada yang dilaknat. Ini ada 3 ya, al-baraz fil mawarid, tempat-tempat air ya, lalu di jalan dan juga di tempat berteduh tadi sama. Nah, di hadis lain juga di bawah pohon yang berbuah, tadi kan sudah disebutkan kesimpulannya. Ya, dofatin nahri, di tepi sungai juga. Ya, intinya di mana saja sebetulnya yang di situ banyak bukan tempat untuk berbuang air gitu. Ya. Lalu kemudian hadis berikutnya tentang larangan berbicara tadi itu. Ya, berbicara ketika buang air. Ya. Tidak tagawata rajulan, apabila membuang air 2 orang laki-laki, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi, hendaklah setiap orang itu menghalangi ya dari temannya. Nggak boleh ke kamar mandi berdua gitu. Ya. Atau kalau misalnya ada 2 ya biasanya harus terhalangi. Ya, tidak boleh melihat ke aurat ya. Dan juga tidak boleh ngobrol, wala yatahaddasa fa innallaha yamkutu ala dzalik. Sungguhnya Allah marah terhadap hal itu. Ini adab. Ya. Lalu tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Ya. Jadi pakai tangan kiri. Supaya dibedakan antara untuk makan dengan untuk beristinja ya. Itu hadis-hadis ya berkaitan dengan masalah buang air ya. Sebetulnya kita sudah banyak tahu, tapi kita lebih menguatkan lagi bahwa inilah ya syariat Islam ya. Kita baca langsung hadis-hadisnya ya untuk lebih menguatkan dan mengingatkan ya, dan juga lebih berkomitmen di dalam pengamalan. Walaupun ini sederhana, sebetulnya mudah diamalkan, tapi kan kadang hal yang sederhana ini bisa saja orang itu mengabaikannya. Ya. Nah, ketika keluar kamar mandi berdoa ya, ghufranaka. Nah, juga untuk istinja ini ada juga hadis yang menyebutkan ya tidak boleh menggunakan apa? Tulang dan kotoran. Ya, jadi kotoran ya nggak boleh dipakai untuk membersihkan kotoran lagi. Ya, dan juga tulang. Kenapa? Dalam hadis lain kan disebut karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari golongan jin. Jadi dari golongan jin, jangan dipakai untuk membersihin kotoran. Tulangnya itu kan. Nah, ini juga menjadi dalil najisnya kotoran hewan, karena di situ Rasul menyebutkan hadaritsun, auriksun, kotoran hewan. Ya. Nah, yang terakhir hadisnya menyebutkan tentang
ancaman ya bagi orang yang tidak beristinja, tidak bersih-bersih setelah buang air, itu menyebabkan siksa kubur ya. Menyebabkan siksa kubur. Nah, ini ya luar biasa. Jadi memang ancamannya keras ya, karena memang kalau kemudian ada najis yang terbawa ya di dalam sholat, itu bisa menyebabkan tidak sah sholatnya ya, sehingga bisa menyebabkan siksa kubur. Begitu. Allah a'lam bishawab. Kalau ini tanyakan mungkin. Jadi Rasulullah kalau mau masuk jamban itu kan cincinnya dilepas gitu. Tadi dikisah kan ada tempat wudhu, kan ada yang di luar, ada juga jamban, ada WC, ada kloset yang ya tadi misalnya yang nggak ada tempat wudhunya, hanya di water closet itu. Sementara kan dalam berwudhu itu baca Bismillah, Asmaullah. Tadi mah kan cincinnya dilepas, nggak ada lagi di tempat luar gitu. Apakah gimana gitu? Apa yang tadi harus baca Bismillah, sementara tadi kan cincin harus dilepas gitu. Juga doanya, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu pasti ya pas sebelumnya atau gimana? Ya, ketika di dalam kamar mandinya ya tadi kan ya kita dilarang sebagai adabnya untuk berbicara, termasuk juga zikir ya. Nah makanya zikirnya dalam hati aja gitu, tidak diucapkan. Berdoanya dalam hati gitu, Bismillahnya dalam hati, tidak diucapkan. Karena ketika dalam posisi sedang di dalam kamar mandi ya, tempat buang air. Kecuali kalau kamar kan ada yang, tapi kamar mandi juga pasti buat kencing juga ya. Baik itu ada WC-nya atau tidak kan, biasa tetap juga pakai kencing juga kan, tempat buang air ya, walaupun kamar mandi gitu sama gitu ya. Ketika berdoa, itu kan di luar Pak berdoanya ya. Ketika masuk ya itu kan belum masuk gitu, sebelum masuk Allahumma inni a'udzubika. Makanya ketika keluar pun itu singkatkan gufronaka saja. Di situ tidak ada lafaz Allah. Ya kan? Gufronaka gitu. Itu kenapa hikmahnya doanya cuma gufronaka, karena tidak ada lafaz Allah di situ. Agar tidak terucap ketika masih di dalam kamar mandi. Ya, jadi sampai hal seperti itu Islam itu ya, syariat itu mengatur masalah adab-adab ini. Ya karena walaupun sepele itu kan nanti orang itu akan bisa menyebabkan ya orang itu jadi merendahkan hal-hal yang suci di dalam Islam. Akan merendahkan nama Allah secara tidak sadar. Makanya dengan syariat seperti ini, dengan adab seperti ini, agar tumbuh perasaan selalu mengagungkan Allah, hal-hal yang suci dalam Islam itu selalu dijaga. Makanya seperti mushaf Quran juga nggak boleh dibawa ke dalam WC. Ya atau kalau di HP gimana mushafnya? Ya ditutup gitu. Artinya tidak dibuka misalnya aplikasinya. Ya dengan ditutup aplikasinya itu sama dengan misalnya kita memasukkannya ke dalam tas. Ya. Memang ada pengecualian kalau misalnya khawatir hilang, kalau disimpan di luar ya nggak ada yang jaga, bisa boleh, itu kan ada pengecualian. Itu kan walaupun sepele tadi tujuannya jelas agar membuat orang Islam itu perasaannya selalu mengagungkan Allah, menjaga hal-hal yang diagungkan. Ya, karena kalau orang itu nanti sudah terbiasa merendahkan hal-hal yang dimuliakan di dalam Islam, itu bisa menyebabkan orang itu jadi murtad. Nauzubillah. Ya, jadi merendahkan hal-hal yang suci dalam Islam. Makanya tidak boleh kita berbicara tentang Allah, tentang Rasul, tentang para malaikat ya dengan bercanda gitu. Jadi jadikan bahan bercandaan, nggak boleh kan gitu. Ya, karena ketika orang itu kemudian
tadi ya melakukan merendahkan hal yang dimuliakan di dalam Islam, itu perlahan-lahan akan mengikis dirinya dan menyebabkan orang itu murtad. Ya, seperti di dalam surat Al-Hujurat kan ada larangan untuk beradab kepada Rasul, yaitu jangan meninggikan suara kan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jangan mengeraskan suara melebihi suara Nabi. Ya. Jangan mengeraskan. Itu kan ada. Lalu kan dalam ayat itu disebut setelahnya itu faya bitu amalakum, akan menggugurkan amal kalian. Loh, kenapa sampai menggugurkan amal kalian? Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika orang itu tidak beradab kepada Nabi, ya berarti kan dia tadi melecehkan hal yang dimuliakan di dalam Islam, hal-hal yang suci. Ya, Nabi ini kan adalah suatu yang sangat dimuliakan. Ya, ketika orang mulai merendahkan, ya itu bisa menyebabkan kemurtadan. Ketika orang murtad, maka gugur amalnya. Payah bito amalakum, akan menggugurkan amal kalian. Ya, jadi kita menjaga ya hal-hal seperti ini dalam adab ini, karena ternyata sangat erat kaitannya dengan masalah kita. Termasuk juga adab, mengajarkan adab kepada anak kita itu, agar misalnya ketika ada mushaf Quran itu bagaimana gitu ya, membawanya gitu ya, bagaimana, walaupun nggak harus berlebihan gitu ya di ke atas kepala ya, tapi itu bagian dari adab. Makanya dulu ketika diceritakan bagaimana anak-anak itu diajarkan ya di zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu kan ada riwayatnya bahwa mereka ketika menulis Al-Quran di lau mereka itu ya tulisan-tulisan itu tidak boleh disimpan sembarangan, bahkan dihapus dengan kain, dengan air yang bersih. Ya, tidak boleh menghapus dengan kaki. Itu mengajarkan adab sejak kecil agar tumbuh perasaan gitu ya, mengagungkan ayat Quran, mengagungkan nama-nama Allah, agar tumbuh iman itu di situ. Nah, sekarang kan anak tidak diajarkan Pak, adab itu. Jadi sebelum adab kepada manusia, kan adab dulu kepada Allah. Adab dulu, adab kepada Rasul, kepada Al-Quran. Ya, baru kemudian adab kepada sesama manusia. Nah, inilah kenapa misalnya sekarang banyak orang yang melecehkan Islam tuh karena tadi masalah adab tadi. Ya kan, mahasiswa yang liberal lah gitu ya, belajar filsafat akidah, ini saya topik ini ahlinya sih. Ya, itu kan sampai apa namanya, ada yang menulis lafaz Allah ya di kertas, lalu kemudian diinjak-injak oleh dosennya itu di hadapan para mahasiswa. Ya, untuk membuktikan katanya bahwa ya Quran ini adalah produk budaya. Muntad Staqofi. Ya, itu kan sampai seperti itu. Nggak tahu sekarang masih ada yang begitu. Ya, orang liberal di kampus-kampus ya, mahasiswa liberal. Itu kan dimulai dari adab tadi, masalah adab. Ya, seperti itu, ya. Dalam kaitannya sangat penting sekali. Ya, cukup insyaallah untuk pembahasan kali ini ya. Jadi dilanjutkan dengan kajian bahasa Arab. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.